Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bertemu kembali di sore hari ini dari kami dari gereja Masyiat Penara Keturun Sidang Jemaat Yesus di Poro yang ada di kota Surakarta ini. Dan pada saat ini kita bertemu dalam satu renungan mengenai ringkasan sekolah sahabat yang kami bawakan dengan judul Roh Suka Berdoa dari Abraham. Tetapi sebelum kita mulai acara ini, terlebih dahulu kita undang Roh Kudus untuk menjamah hati dan pikiran kita supaya lebih tertuju kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Bapa karena Tuhan telah memberkati kami dan menghantar kami sampai tiba di rumah kami dan berkumpul dengan keluarga untuk kami dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Gereja Masyiat Penari ke-7 Sidang Jemaat Yesus Puro yang ada di kota Surakarta melalui ringkasan sekolah sahabat Bapa. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, utus Roh Kudus Bapa untuk menjamah hati dan pikiran kami agar lebih tertuju kepadamu dan nama Tuhan dapat dipermuliakan di tengah-tengah jemaatmu ini Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungan kita di sore hari ini adalah Roh Suka Berdoa dari Abraham. Dan ayat inti di sepanjang satu minggu ini adalah yang terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 dikatakan apa? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sebagaimana kita tahu cerita daripada Abraham, pada saat dia disuruh Tuhan keluar dari negerinya, dan Tuhan menjanjikannya suatu negeri yang akan diberikan kepada Abraham. Abraham dengan iman yang kuat, dia mempercayai apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dan setelah berjalannya waktu, sebagaimana Abraham waktu itu mendirikan kemahnya di dekat suatu kota, yaitu Sodom dan Gomora. Bagaimana waktu itu kehidupan Sodom dan Gomora, dan pada saat itu Tuhan akan menghancurkan kota itu melalui malaikat-malaikatnya, dan Tuhan mengutus malaikatnya. Tapi sebelum menghancurkan kota itu, malaikat-malaikat itu terlebih dahulu mampir menemui Abraham. Sebagaimana dikatakan di dalam Kejadian 18 ayat 23 sampai 32 dikatakan apa? Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, jika kudapat 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 50 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang ke-50 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapat 45 di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataan kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapat di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapat 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapat di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja, sekiranya 10 didapat di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Sebagaimana juga dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan sebagai berikut. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Begitu juga dengan Abraham ini. Abraham ini adalah seorang yang penuh kasih, yang selalu mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Dikatakan apa? Dialog antara Allah dan Abraham adalah sebuah lambang atau sebuah perwakilan dan doa pengantaraan. Dalam pasal ini Abraham digambarkan sebagai seorang pengantara di hadapan Allah bagi orang-orang Sodom dan Gomora. Dia menaikkan permohonan bagi mereka atas nama mereka, yaitu bahwa dia sedang bertindak sebagai sebuah lambang, sebuah simbol dari Yesus sebagai perantara kita di hadapan Bapa. Mari kita saat ini akan berhasil hanya jika kita bergerak maju dengan doa semacam itu. Dan dikatakan apa? Abraham telah belajar untuk mengasihi penduduk Sodom dan Gomora dan kota-kota di sekitar tempat tersebut. Itulah sebabnya doanya itu jujur dan tulus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana Abraham tinggal dekat Sodom dan Gomora, dia mengasihi penduduk Sodom dan Gomora. Begitu juga dengan kita, sebagai umat-umat yang mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Sebagaimana Abraham memberikan contoh kepada kita, kita pun bisa bertindak seperti Abraham. Kita tinggal di tempat tinggal kita dan mengasihi orang-orang yang di sekeliling kita, dan turut mendoakan mereka agar mereka juga memperoleh keselamatan itu. Dikatakan apa? Oleh karena salah satu sifat Abraham yang besar adalah kasih. Dia mengasihi dia mengasihi raja-raja Sodom dan Gomora, dan dia berdoa bagi mereka dan bagi rakyat mereka. Kasih bagi jiwa-jiwa yang akan binasa mengilhami doa Abraham. Abraham menunjukkan kerendahan hati dan ketekunan dalam doa-doanya. Segera setelah Allah menerima permohonannya yang pertama untuk menyelamatkan kota itu selama masih ada 50 orang benar tinggal di sana, dia melanjutkan pengantaraannya. Misi kita tidak akan berhasil tanpa doa. Saya ulangi sekali lagi. Misi kita tidak akan berhasil tanpa doa. Doa pengantaraan. Sesudah bertemu dengan seseorang, sesudah menyampaikan sebuah khotbah dan sebuah pembelajaran kitab suci, kita harus berdoa bagi orang-orang yang sudah kita temui. Allah memperhatikan doa-doa itu dengan menyentuh hati orang-orang yang telah kau hubungi. Bukan karena kata-kata atau kepasihan kita yang akan menobatkan teman-teman atau kenalan-kenalan kita, tetapi itu karena Roh Kudus. Itulah sebabnya di dalam misi apa saja yang di dalamnya kita terlibat, kita harus berdoa bagi setiap orang secara pribadi. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan roh suka berdoa dari Abraham, itu juga mengilhami kita untuk bisa kita memberikan atau mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman kita, ataupun sekali kita mendoakan orang yang membenci kita. Karena apa? Doa itu bisa menyentuh orang yang belum mengenal akan kebenaran itu. Kadang-kadang kita tidak pasti berbicara atau tidak pasti untuk berkhotbah, tetapi melalui doa yang kita sampaikan atau melalui talenta buku-buku yang kita sampaikan, sebelum kita memberikannya terlebih dahulu kita doakan agar itu dapat menjamah hati orang yang menerimanya, dan itu menjadikan dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui pelajaran ini, roh suka berdoa dari Abraham itu juga menjadi suatu roh suka berdoa dari kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.